Summa ba'asna, kemudian kami Allah Subhanahu wa taala utus mim ba'dihim, setelah nabi-nabi yang Allah utus setelah Nabi Nuh. Allah mengutus Nabi Nuh, kemudian setelah Nabi Nuh banyak Allah mengutus nabi dan rasul. Setelah itu summa ba'asna mim ba'dihim, kemudian kami Allah mengutus setelah mereka, setelah nabi-nabi itu Allah mengutus Musa wa Harun, Musa dan Nabi Harun. Kemana? Ila Fir'auna, supaya mendakwai Fir'aun wa malaihi, dan rakyatnya Fir'aun, pengikut-pengikutnya Fir'aun. Nabi Musa dan Nabi Harun diutus oleh Allah untuk mendakwai mereka biayatina, disertai atau Allah memberikan kepada mereka bukti tanda kalau mereka berdua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak? Tongkat Nabi Musa dan tangan Nabi Musa. Ketika dimasukkan ke apa namanya Pak? Ke ketiak, ya. Kemudian dikeluarkan, maka muncul sinar putih. Dan tongkatnya ketika dilempar jadi ular. Bukti kalau dia adalah nabi dan rasul. Dan saat itu Raja Fir'aun itu Pak, untuk melanggengkan kekuasaannya, untuk menakut-nakuti, meden-medeni wong supaya mereka tetap menyembahnya, dia gunakan trik. Apa triknya Pak? Sihir. Mereka punya sihir banyak untuk menakut-nakuti rakyatnya supaya tetap mengakui dia adalah Tuhannya. Padahal Pak ya, mereka tahu tongkat iso langsung dadi ula, tangan keluar sinar yang putih. Mereka do ngerti kalau itu bukan sihir, tuh ngerti. Ngerti ning mereka tidak mau percaya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Fastakbaru, maka mereka justru malah menyombongkan diri mereka. Wa kanu qaumam mujrimin, dan mereka adalah manusia atau kaum atau umat yang banyak berbuat dosa. Falamma ja'ahum, tatkala Nabi Musa datang kepada Fir'aun dan pengikutnya. Falamma ja'ahum, maka tatkala datang kepada mereka Fir'aun dan pengikutnya, apa yang datang kepada mereka? Al-haqqu, kebenaran, min indina, dari sisi kami Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Qalu, mereka menuduh, inna hadza, sesungguhnya ajaran yang dibawa Nabi Musa la sikhrum mubin, itu adalah sihir yang nyata. Itu Pak. Persis seperti orang kafir Quraisy Mekah menuduh Nabi Muhammad tukang sihir, persis. Nabi Musa dan Harun datang kepada Fir'aun dan pengikutnya membawa bukti, tapi justru mereka berdua dituduh tukang sihir. Qala Musa, akhirnya Nabi Musa berkata, Atakuluna, apakah kalian mengatakan lil haqqi, bahwa kebenaran, lamma ja'akum, yang kebenaran itu datang kepada kalian, justru kalian mengatakan asihrun hadza, bukankah atau apakah ini adalah sihir? Artinya Nabi Musa mengatakan pada mereka, ketika kebenaran datang kepada kalian, justru kenapa kalian kok menuduh kebenaran itu adalah sihir? Dan kalian sebetulnya ngerti yang mana yang sihir, mana yang bukan sihir. Wala yuflihus sahirun, dan sesungguhnya orang-orang yang sihir itu tidak akan menang. Ternyata Pak, ketika diadu antara mukjizat Nabi Musa dengan tukang sihir kan kalah Pak. Nabi Musa kan menang. Wala yuflihus sahirun, nek betul nek tukang sihir, mesti tukang sihir kalah. Dan Nabi Musa itu menang, berarti kan Nabi Musa sing bener, ning tetap tidak mau percaya.
Malah mereka menuduh Nabi Musa untuk merongrong kekuasaan, ingin berkuasa, ingin merebut kekuasaan Fir'aun. Padahal Pak ya kalau Fir'aun mau menerima dakwanya Nabi Musa Pak, tetap jadi raja. Gitu Pak ya. Itu sampai umatnya Nabi Muhammad juga begitu Pak. Zaman sekarang juga begitu. Ada sing jadi raja monggo. Asal dia mau menerima ajaran Islam, mau menerima dakwah yang agamanya Nabi Muhammad ini, dia jadi raja terus jadi Islam, tetap jadi raja. Fir'aun juga begitu Pak. Kalau dia menerima dakwahnya Nabi Musa tidak akan menggantikan dia jadi raja, diroyok, direbut, enggak, tetap jadi raja. Ya, ning kudu Islam mengikuti Nabi Musa karena enggak mau ikut Nabi Musa. Malah menuduh Nabi Musa. Qalu mereka mengatakan ajitana wahai Musa, apakah kamu datang kepada kami lital fitana untuk memalingkan kami amma wajadna alaihi abaana dari tradisi dan agama nenek moyang kami. Watakuna lakumal kibriya'u fil ardi, dan apakah kamu datang ke Mesir ini untuk menjadi penguasa di Mesir ini menggantikanku? Kowe iki arep ngeroyok kekuasaanku, padahal Nabi Musa ndak, Pak. Fir'aun kalau kamu beriman tetap kowe dadi raja sing Islam, raja sing adil. Nabi Musa tujuannya tidak ngeroyok kekuasaanmu, mendakwai kamu dari Islam mengikutinya. Wa ma nahnu lakuma bimu'minin, mereka mengatakan kami tetap tidak percaya kepada seruan dakwah dan dakwah yang kamu bawa, hei Musa dan Harun. Nah, yang terakhir Pak, ini pelajaran yang penting ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ini Pak. Apa itu? Pelajaran yang penting. Nabi Musa, Raja Fir'aun yang sombong, banyak berbuat dosa, mendolimi Bani Israel. Dolim mendolimi Bani Israel, memperbudak Bani Israel. Kon nyambut gawe, kon gawe piramida ning ora dibayar. Kon dolim. Tambah lagi ngaku dia adalah Tuhan. Ini kebangetan Pak itu. Ternyata ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang nanti akan menghancurkan kekuasaan dia ternyata adalah orang yang dia pelihara dari kecil, Pak. Kan ketika Nabi Musa itu kan putra dari seorang bapak namanya Imron, Pak. Bapaknya Nabi Musa itu namanya Imron. Ning bukan Imron, bapaknya Maryam, bukan. Beda itu. Ya. Beda. Kalau Maryam bapaknya namanya Imron. Ini Imron beda. Karena antara bapaknya Maryam dengan Imron bapaknya Nabi Musa ini bedanya jauh. Beda jauh banget. Jauh. Itu bapak Imron. Nah, saat itu Raja Fir'aun memberikan pengumuman pokoknya angger wong Bani Israel kok anake lanang pateni, karena Raja Fir'aun mimpi kerajaannya itu dihancurkan oleh cah lanang dari Bani Israel. Maka Raja Fir'aun saat itu mengumumkan angger Bani Israel anake lanang pateni. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa, istrinya Imron, untuk membuat kotak yang kokoh supaya bisa ngapung, tidak kemasukan air. Kemudian dia disuruh oleh Allah menaruh Nabi Musa di situ, dihanyutkan, dan Allah berjanji kepadanya akan menyelamatkan dan akan mengembalikan kepada dia. Itu ilham dari Allah, Pak. Akhirnya betul dilakukan itu. Sing nemu sapa, Pak? Bojone Fir'aun. Sing iman, tapi menyembunyikan imannya, namanya Asia. Arep dipateni Fir'aun, Pak. Ning Asia mengatakan jangan dibunuh. Semoga ini nanti akan menjadi putra kita, akan membantu kita, akan bermanfaat untuk kita.
Akhirnya nangis gitu Pak. Akhirnya kan cari penyusu Pak. Sapa sing nyusu gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala buat dia tidak mau minum susune sembarangan orang. Banyak perempuan yang datang menawarkan tak susoni kan akan dibayar oleh Fir'aun Pak. Yang pada Allah takdirkan Nabi Musa enggak mau minum, akhirnya saudarinya, kakake, mbake Nabi Musa itu akhirnya dia mengatakan kepada petugas kerajaan, saya kenal ada ibu-ibu yang semoga dia akan nyusui, akan coba gitu. Ada sana ada seorang ibu, coba mungkin nah gitu. Akhirnya Masya Allah. Allah kembalikan lagi Pak. Selamat dan kembali. Si ibunya Nabi Musa. Mimii dan lain sebagainya dirawat. Tapi kan ya dimimii. Kemudian dikembalikan lagi ke istana. Kemudian waktu dimimii kembalikan lagi ke istana. Sampai dipelihara Raja Fir'aun. Sampai gede. Akhirnya Nabi